Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyushiru ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmatnya Allah berikan kepada kita yang sangat banyak sekali nikmat-nikmat itu. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kebaikan, nikmat kebahagiaan, bahkan nikmat Allah yang senantiasa tidak pernah terputus untuk kita. Dan rahmat dan nikmatnya Allah itu jualah kita pada kesempatan hari Jumat ini kita dipertemukan oleh Allah dalam masjid yang kita cintai, dalam rangka kita akan melaksanakan sholat berjamaah Jumat pada hari ini. Semoga segala langkah kaki kita, ayunan tangan kita menuju masjid ini, kita akan mendapat pahala yang senantiasa tidak pernah terputus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat berserta salam senantiasa akan disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Kita mengucapkan salawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Khatib berwasiat, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan segala apa-apa diperintahkan oleh Allah dan berusaha bagi kita agar kita mampu untuk melaksanakan perintah-perintah itu, dan kita menjauhkan larangan-larangan Allah dan berusaha bagi kita agar kita mampu untuk menjauhkan larangan-larangan itu. Karena bekal takwalah akan meraih suatu kebahagiaan kita hidup di dunia ini dan hidup di akhirat kelak. Dan dengan bekal takwalah sehingga azab dan murkanya Allah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bertitik tolak dengan ayat yang telah kami bacakan tadi, bahwa kita perlu kita persiapkan tentang bekal kita untuk menghadapkan sakaratul maut itu. Bapak-bapak muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, seperti yang kami bacakan tadi, Allahu yatawaffal anfusahina mautiha. Kamilah
Allah lah yang menggenggam, Allah lah yang memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Itu Allah yang memegang. Dan dialah Allah yang memegang nyawa orang-orang waktu tidur. Waktu dia hidup dan waktu dia tidur, Allah yang memegang. Dan dialah yang menahan nyawa seseorang sebelum datang kematiannya. Dialah Allah yang melepas nyawa yang lain sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Karena Allah telah menentukan berapa jatah umur kita hidup di dunia ini. Ada yang berpendapat bahwasanya ingin hidupnya lama, tetapi umur tidak sampai. Mereka hidup lama di dunia, para umur tidak sampai hidup apa yang keinginannya. Apa kata Imam Ghazali? Apa yang paling jauh? Yang paling jauh itu bukannya barat. Yang paling jauh itu bukannya timur. Yang paling jauh itu bukannya langit, bumi. Yang paling jauh itu masa-masa yang telah lalu. Masa yang telah lalu tidak ingin kita capai masa itu. Seperti kita, berapa kali kita hidup ini. Kita meninggalkan ibadah sholat kita. Itu masa-masa yang telah lalu. Tidak mungkin kita mengapai masa-masa itu lagi. Apa yang paling dekat? Bukan keluarga yang paling dekat. Bukan anak yang paling dekat. Bukan suami, bukan istri yang paling dekat. Bukan rumah yang paling dekat. Tetapi yang paling dekat itu kematian. Karena suatu ketika dia akan datang untuk menghampiri. Tidak ada nomor urut. Kalau kita berhitung ada nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya ada nomor urut. Tetapi kalau kematian ini ada nomor cabut. Tetapi janganlah kita cemas dengan kematian ini. Ahbab ma syi'ta fa innaka muwaffaqah. Cintailah dunia sesukamu. Ketahuilah bahwa engkau akan ditinggalkan olehnya. Bahwa kita meninggalkan dunia ini akan ditinggalnya. Di samping kita ingat yang lain, ingat anak, ingat istri, ingat dan sebagainya, juga kita ingat dengan kematian itu. Al-arifina bi zikrillah. Orang yang arif itu adalah orang yang selalu ingat dengan kematian. Salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai ya Rasulullah, siapakah yang paling pintar?" Tidak ada, Rasulullah itu menjawab, yang paling pintar itu orang yang ganteng, enggak ada. Siapa yang pintar? Orang kaya, enggak ada. Orang yang bagus rumahnya juga enggak ada yang paling pintar. Lalu Rasulullah berkata, siapakah yang paling pintar? Lalu Rasulullah menjawab, yang paling pintar adalah orang yang indah tatkala menghadapi kematian itu. Artinya mampu untuk mengharapkan kematian itu. Karena dia akan pasti terjadi. Di mana-mana kita berada, kematian itu akan terjadi. Baik kecil, tua, dan sebagainya. Yang menjadi masalah bagi kita, siapkah kita untuk menghadapi kematian itu? Maka janganlah kita takut dengan kematian itu. Janganlah kita cemas dengan kematian itu. Janganlah kita khawatir dengan kematian itu. Takutlah kita. Dan cemaslah kita. Dan lebih khawatirlah kita. Apabila kita tidak ada bekal untuk menghadapkan kematian itu. Maka untuk itu, yuhibbuna dunya wa yansawna uqba. Mereka sangat cinta dengan dunia dan melupakan bekal untuk akhirat. Silakan kita cinta dengan dunia. Silakan cinta dengan anak istri, harta benda kita cintai. Tetapi juga kita cinta dengan bekal-bekal kita untuk hidup di akhirat. Karena dunia ini tidak mungkinlah kita hidup untuk selama-lamanya. Semakin lama kita hidup, semakin bertambahlah umur kita hidup di dunia ini. Dan semakin dekat kita ke alam barzah, semakin dekat kita ke alam kubur, suatu alam yang tersembunyi daripada pandangan manusia. Dan semakin dekat kita ke alam akhirat, setelah kita meninggalkan dunia ini, kita tidak mungkin lagi kita kembali ke dunia seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Maka untuk itu, selagi nyawa masih ada pada tubuh kita, kita masih bisa melihat
kita masih bisa mendengar, kita masih bisa memandang, berjalan, dan sebagainya. Saat itu kita mempergunakan hati kita, qalbi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita kuat beribadah kepada Allah, juga kita isi jiwa kita, qalbi kita, hati kita bersihkan dimanapun kita berada, baik di kota, di desa, kita pergunakan untuk membersihkan jiwa dan hati kita. Bapak-bapakku muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka untuk itu, dengan adanya kita membersihkan hati kita, kita bersihkan hati kita, bukan nanti kita bersihkan hati kita, Allah memberikan kesehatan kepada kita. Pergunakanlah kesehatan itu untuk sebaik-baiknya. Bukannya kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita menghancurkan orang lain, kita menzalimi orang lain, kita menyakiti orang lain, memfitnah orang lain. Tetapi dengan kesehatan yang baik yang Allah berikan kepada kita ini, kita senantiasa untuk mencari kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hendaklah kita semakin banyak lama kita hidup, semakin bertambahlah umur kita hidup, dan semakin banyak amal-amal yang Allah berikan. Dengan amal itu membuahkan hasil keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapakku muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, bahwasanya semakin lama kita hidup ini, tentu kita harus tahu dengan kewajiban kita kepada Allah. Karena Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk menyembelih anak kandungnya, digantikan dengan seekor kibas yang besar. Itu cobaan yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Dengan cobaan yang dialami oleh Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim tidak pernah goyang hatinya untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim itu senantiasa menyintai Allah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cobaan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ayub. Nabi Ayub ini sejarah memiliki sakit 18 tahun. Tetapi dengan sakit yang diderita Nabi Ayub ini, Nabi Ayub tidak pernah keluh kesah, tetapi tidaklah menggoyangkan hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Nabi Isa, seorang nabi yang paling miskin, beratap langit, bertikar tanah. Nabi Isa itu sangat miskin. Nabi Isa itu, tetapi dengan kemiskinan yang dilalui oleh Nabi Isa itu, yang dilakukan oleh Nabi Isa itu, tidak menggoyah hatinya sedikit pun untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nabi yang kaya raya, rumah yang bagus dari intan permata. Dengan kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman ini, Nabi Sulaiman tidak tergoyah hatinya untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Maka untuk itu, hendaklah kita, selagi nyawa masih ada di badan kita, ruh masih ada tubuh kita, kita isi bekal kita dalam hidup dan dunia ini yang kita rasakan. Karena dunia ini pasti adanya hujan dan panas, juga kita hidup pasti adanya susah dan senang. Susah dan senang itu permainan dunia, sebagaimana hujan dan panas itu adalah permainan hari. Untuk itu hendaklah kita bersihkan hati kita, qalbi kita dengan amal ibadah. Amal ibadah baik nampak atau tidak nampak. Inna fil jasadi mudghatan iza soluhat solatal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ila wahyil qalbu. Sesungguhnya dalam tubuhmu, dalam hatimu ada segumpal daging. Apabila dagingnya baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apabila dagingnya buruk, buruklah segala tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Karena hati ini perlu kita untuk membersihkan, menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik, menghilangkan sifat-sifat mazmumah, dan mengisi sifat-sifat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati nanti juga untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaumala yang pumalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu harta tidak berguna, anak-anak tidak berguna, kecuali untuk hati, untuk menghadap Allah dengan hati yang bersih. Itulah khutbah kita pada hari yang sesingkat ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu wal ghafurur rahim.